Alhamdulillah, semoga infak-infak yang terbaik dari saudara-saudaraku dapat membuat perjuangan kita semakin kuat, semakin makmur masjid, dan tentunya untuk umat Islam terus berjuang tanpa henti. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah pemungkas dalam hal ini akan disampaikan yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Haji Solihin Hasibuan MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para asatidah Maspuro dan asatidah yang sempat hadir semua, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh yang sudah dibuka dan sudah ditutup sore tadi. Ada mungkin tokoh bangunan, kelontongan. Hadir bersama kita tadi calon-calon wakil kita, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jadi semua menjadi mewakili kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, saya ini penutup ya. Mas ada? Pamungkas itu kemarin dipanggil polisi juga. Sri Bintang Pamungkas. Ini bergerak galau sampai belakang. Oh masih hidup galau kau berarti yang silah. Luar biasa. Ustadz Nurdin termasuk yang berhasil mengumpulkan jamaah ini semua dari Kertapati ini nih. Kecuali ada yang jalan-jalan melewat Musi 2, tadi Musi 1, kemudian dari Musi 4, Musi 3 belum pacak dilewati. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pantun saya, rumah atap berlantai batu, semua duduklah mantap-mantap, mudah-mudahan pacal aku yang ngatur waktu. Yang jelas 10 sampai 15 menit kita lanjutkan karena orang yang main gaplek juga belum selesai malam hari ini. Siap? Takbir! Takbir! Masih ada harapan untuk hidup di kota Palembang ini. Saya melihat anak-anak muda ini, subhanallah, senang saya melihatnya. Dan saya doakan mudah-mudahan ini jadi orang-orang besar nanti. Kemarin saya ceramah 10 tahun yang lewat, ada anak kecil 4 tahun lari-lari di depan saya. Saya doakan budak ini menjadi orang besar pada saatnya. Alhamdulillah 10 tahun habis itu aku temu dengan budak itu, besar budak itu. Itu kelebihan yang dikasih oleh Allah dengan saya. Saya sampai malam hari ini dikasih Allah kelebihan yang kedua adalah saya tahu tanggal lahir dan mati seseorang. Alhamdulillah, itu cuma saya mungkin yang mampu begitu. Itu kalau saya datang ke kebun bunga, ya ada tulisan. Di batu nisan itu ada tulisan. Aku tuh ngetes kamu nyambung dah awal-awal ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, menutup tausiah kita malam hari ini, saya memesankan dengan kita semua yang hadir ini, semoga kita istiqomah dan hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Untuk itu saya bacakan ayat Allah dengan kita semuanya dalam surah Al-Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh sama-sama.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Acaknya nikmat mendengarkannya. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan dari siapa ini? Kenapa bergema? Tak usah pakai gema. Ini bukan mau nyanyi. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang dalam kehidupan kita lihat, tonton di TV, baca di koran, ada yang kata Rasulullah, pagi dia beriman tapi sore dia kafir, sore dia beriman kemudian juga pada paginya dia jadi kafir. Sekarang kan biasa orang bermain-main dengan agama. Tonton di TV. Ada yang kita lihat jadi idola kita selama ini. Terakhir kita lihat jadi meripang dan merunyam. Itu bahasa Arabnya bainal meripang wal merunyam. Kalau bahasa Arabnya al-goblokiyun. Kalau bahasa Arabnya lagi ashabul bayan. Bahasa Palembang kelompok buyan maksud aku itu. Ada yang salut kita penampilannya, hebat di dalam hati kita, ternyata berubah menjadi kita benci melihatnya. Mungkin inilah yang dikatakan Rasulullah, akan datang saatnya dekat-dekat kiamat min asratis sa'ah. Kamu lihat ada orang yang menjual agamanya hanya untuk mendapatkan adalah kenikmatan dunianya. Kenapa ditutupi? Oh, aku kena dijual, jangan. Kita masih ada duit kalau sekedar untuk acara-acara ini. Tak usah nak jual kursi. Kalau jual kursi mah itu kasih dengan caleg-caleg ini laku itu. Aku ditanya uang, ngapa Ustadz Asibuan tidak mencalek, tidak mencalon? Aku bilang masih banyak kursi di rumah. Masya Allah. Tapi memang doa kita mudah-mudahan mereka bisa jadi wakil-wakil kita. Saya cuma ingin sampaikan, kalau ada yang ngomong tahu salah perhatian dengan pencalekan, dengan pilpres, kata urusan dengan kita, saya titipkan malam hari ini, sampaikan dengan sahabat-sahabat kita, 1 menit kalian di dalam TPS itu menentukan insya Allah hidup kita dunia dan akhirat. Takbir. 1 menit kita di TPS, tapi itu bisa untuk menetapkan kita masuk surga atau tidak di akhirat. Jangan main-main dengan pemimpin. Sekarang saya tanya, kalau ada ikan busuk, dari ekornya dulu atau dari kepalanya? Kalau kamu nggak percaya, besok cari ikan di Sungai Musi itu, kata gawinin kau nih. Lepakkanlah di dapur, tunggu sehari semalam, kau lihat mana yang duluan busuk. Makanya kalau kata Rasulullah, kamu itu berada pada posisi agama pemimpinmu, memang benar. Tak usah jauh-jauh dalam rumah tangga. Kalau baknya kata agama, emaknya mah itu pula. Makanya sekarang kita lihat rumah tangga, kadang-kadang bagaimana mau bahas rumah tangganya mau bahagia, suami kadang-kadang ngaji, bini kanji. Istri ngaji, laki berjudi. Subhanallah. Tapi kalau coba suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, itu kalau bahasa Arabnya al-ladas. Oi Pak, biarpun mohon maaf rumah tangganya tadi kata Ustadz Ali tidak terlalu kaya keuangannya, tidak terlalu cukup hidupnya, tapi kalau suami istri itu mesra, sama-sama beragama, suami masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, kata bini, waalaikumsalam. Subhan, hei ibu-ibu, sekali-kali buat suasana baru dalam rumah tangga itu. Biarpun sudah umur 50 tahun, 60 tahun, kau tunggu lakimu ketika pulang dari kantor dan dari jalan. Kau intip dari apa namanya itu, dari pintu atau dari jendela. Papa balik, ya kan? Kata Ustadz Ali tadi, tergantung dengan panggilan masing-masing. Ya. Kalau agak berduit, papa, ya. Mama. Tapi kalau dusin, uma.
Tidak cocok lah. Mama, ambilkan cangkul, tak cocok gitu. Tapi kalau mama, remote mobil di mana? Iya. Kalau laki datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buat pelukan yang hangat dengan suami, baru ada suasana baru. Kalau penting kau intip sang laki datang, kau sembunyi di balik pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kau peluk sang suami, insya Allah ada suasana baru. Tapi lihat lakimu kira-kira darah tinggi atau tidak. Kalau lakinya darah tinggi, laki mati, kau masuk penjara. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ternyata memang kebahagiaan itu tidak semua pada harta dan materi. Betul? Orang kaya belum tentu bahagia. Betul lah? Apalagi orang miskin, tambah dalam. Tapi ada orang yang kehidupannya sederhana, subhanallah akbar, tapi tenang dan bahagia hatinya. Talang betutu kertapati, biarpun dompet buntu tapi tenang hati. Salah aku main ini tadi, ini maksud gue ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Allah dengan kita sisa-sisa dari hidup ini hendaklah kita insyaallah kita jaga dengan baik-baik. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu di antara kita masih hidup sampai besok hari? Tidak ada. Kalau kita nonton di WA, itu ada orang yang sedang ngitung duit, mati. Ada yang tak kata duit tambah mati. Orang sedang berais, ibu-ibu ini kadang-kadang berlebihan juga raisan itu. Sampai kadang-kadang pakai jilbab 25 lilitan gini. Ditambahkan sepatu hak yang itu, tambah bulu mata anti badai itu, sambil berjalan main ini sana mati. Nyiksa diri, betul? Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ada sedang berais, ada yang sedang berkaca, mati. Ada yang sedang olahraga, sangat treatment, sangat mati budak itu. Ada yang sedang joget-joget, mati. Di Selat Sunda, kamu tahu dong? Aku dapat kirimannya dari Abi Mahdi. Sang mati budak itu. Ada yang ngirim saya, matilah kau, gitu gue jawab, matilah kau. Subhanallah. Ada yang sedang senam, 1, 2, mati terpeleset. Betul? Ada bahkan pejabat mati juga sedang sehat. Masuk ke dalam apa namanya itu, ke dalam laut. Fir'aun namanya. Loh, kenal dengan Fir'aun enggak? Tahu dengan Fir'aun? Tahu di mana kau budak itu? Aku beberapa tahun yang lewat, aku lihat Fir'aun di dalam apa itu akuarium. Sampai ku ajak ngomong, ku tangani kau, aku bilang. Kata kawan-kawan, lah mati Pak Ustad. Kau ngaku-ngaku Tuhan, kau terpacak berenang, ku bilang mati teberak kau, aku bilang. Untung nggak salah sebut aku teberak, aku bilang kan. Pak Bu, ternyata kita satu orang pun di antara kita wallahi tidak tahu kapan akan datang kematian, kapan datang Israel dengan kita. Sama-sama, bila Israel datang, jasad terbujur di seluruh tubuh akan sekujur badan. Akaknya nyambung juga biarpun anak-anak muda. Kalau di dusun-dusun dah hafal lagi mereka begini. Yang hafalnya cicing. Terakhir bebunuhan, cincang. Terakhir jadi buntu, dililit utang. Oke, together sama-sama. Tak ada lagi gunanya kawan karib sana, kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya
Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Weh, Pak Presiden dan menteri-menteri yang terhormat, kalau kau sudah mati di sinilah posisimu. Masalah posisi kepala itu adalah ada khilafiyah, terserah, jangan dibahas di sini. Aku pernah Habib Mahdi, orang mati sudah ditaruh di depan, ribut. Ada yang bilang kepalanya harus ke selatan, yang satu bilang ke utara, karena ini lanang harus ke selatan. Akhirnya ribut 3 kali dibolak-balik mayit itu. Oi, untung tak pusing mayit itu. Sudah habis penguburan saya bilang, hei, kenapa kamu harus ribut masalah posisi kepala? Yang ada saya bilang adalah posisi imam kalau laki-laki perempuan. Daripada kau bolak-balik kiri kanan, utara selatan, kenapa tidak kau tegakkan mak ini, aku bilang. Jadi tidak ke utara, tidak ke selatan. Takbir! Takbir! Oh, terasa cak di Monas. Tapi ada dajjal yang ngomong itu, katanya orang yang kumpul di Monas itu adalah wisata dan diongkosi. Itu usking, cari budak itu, tangani. Untuk apa badan besar kalau pernah aku cak kau itu. Haram panas aku baca itu. Semalam sudah saya bilang, nenek, mana aku bilang budak itu? Mana rumahnya? Aku tangani, aku bilang dari jauh. Cuma kalau orang Medan kapan nangani, ngomong dia, pegang dulu tanganku, tangani budak itu. Nah, mana lagi nangani dari pegang duluan. Sampai mana tadi? Terus. Tangani, kata Habib Mahdi, sampai mana? Tangani, laju, tangani oleh aku, tak tanggung jawab. Aku cak nyumbur kae. Sekarang kapanlah rombongan-rombongan tak sejalan dengan kawan-kawan ini, mulai dikit-dikit panggil, dikit-dikit panggil, langsung masuk. Kita doakan ya rombongan-rombongan saudara kita yang seperjuangan dengan kita, satu visi misi yang sekarang mudah-mudahan dizolimi, mereka akan insya Allah dibesarkan oleh Allah hatinya, dilindungi, dan para penzolim semua mudah-mudahan saatnya waktu dekat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Woi, 2000-an ini, besok ada yang mati tuh. Itu pasti doa dari Marogan ya. Mudah-mudahan mereka penegak-penegak hukum yang memang zolim dan sengaja berbuat zolim, mudah-mudahan diganjar oleh Allah insya Allah yang setimpal dengan mereka. Doa-doa Habib, doa-doa yang ikhlasin. Ini kan datang ke sini tak kata diongkosin, cuma minta ongkos dengan maknya baik kau tuh. Saya mulai pagi tadi sudah berapa tempat saya, rombongan-rombongannya beginilah, orang-orang relawan yang datang. Bahkan ada rombongan ibu-ibu, Ustaz di mana pengajian kami datang? Kami ngongkos dewe. Tak kata pula urusan aku ngongkosi kau. Sudah aku ceramah kau ngongkos, lemak di diri tak lemak di orang kau. Takbir. Nah, saudaraku yang saya hormati, ada yang matinya tapi juga husnul khotimah. Betul? Makanya tadi tak ada lagi gunanya harta, kawan karib. Maka jangan lupa, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Aku biasa mainkan lagu ini kalau di depan para pejabat-pejabat, berlesu dia. Tak ada lagi gunanya harta, lesu dia. Yang ada cupu-cupu di sini, ada jengkol di sini, ada sesalah. Saudara, dalam hatiku mati juga kau itu. Belumlah kau mati, sudah tinggal pangkatmu itu, baru kau bilang pensiun tak pakai lagi kau pakai seragam itu. Tidak mungkin ada saudara kita polisi dan tentara sudah pensiun masih pakai seragam, pasti kata uang tentara gilo. Betul? Lah, masa ustadz juga papanya tak ada ini terus pakai seragam yang bukan punya dia, pasti orang bilang ustadz gilo datang. Lah, subhanallah, banyak orang sekarang tertipu. Permasalahannya adalah pertama harta, yang kedua masalah jabatan. Betul? Inilah permasalahan akidah ini. Ini Sumatera bagian tengah. Yang kedua yang di sini-sini itu.
kaitannya dengan duit. Kata aku budak itu. Aku tangani kalau ketemu dengan budak itu. Nah, cuma kamu kan tak tahu di mana budak itu. Masya Allah, masalah rezeki. Saya tanya dulu, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ini budak-budak yang pengajian ini, adik-adikku, anak-anak saya ini harus istiqomah dengan Allah, harus yakin dengan Allah. Masa ikan bayi di laut itu, di sungai itu bisa hidup? Itu laut di sebelah ini. Palembang ini pacak-pacak nih ngomong laut, laut, laut. Awak tak kata laut di Palembang ini. Sungai. Nah kemana? Ke laut. Awas tenggelam di laut. Tahu-taunya sungai laut itu. Subhanallah, ada orang karena gara-gara untuk jabatan tak bisa lagi berbuat lurus. Ada yang hanya orang karena untuk jabatan akhirnya jadi pembohong. Betul? Allahu Akbar. Insya Allah di Indonesia tidak. Tidak sedikit masuk itu. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan ada saatnya berganti. Amin. Tak kata orangnya selamanya begini, hidup ini ada batasnya. Kullu syai'in ila ajalin musamma, qaddarahu ila ajalin musamma. Kata Rasulullah, kullu syai'in qaddarahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu pasti ada batasannya. Everything must by the end. Nah, enggak ngerti juga kau, sudahlah. Habis waktu belum? Lanjut. Lanjut. Bukan tiap malam kita di sini. Lanjut ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nak balik duluan. Cuma hati-hati. 5 tahun yang lewat kejadian. Ada yang balik duluan mati budak itu. Gara-gara aku bilang jangan balik. Aku ceritakan ada bapak-bapak lah sebenarnya nak kemek bapak itu tak berani berangkat. Kapan habis acara bahasa galau tempat duduknya. Subhanallah, kullu syai'in qaddarahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu ada batasannya. Kenal dengan Mike Tyson? Tahu di mana dengan Mike Tyson? Kawan aku itu di TV. Dia di dalam, aku di depan. Dulu beliau itu pernah siapapun lawannya langsung kalah. Siapapun kalahnya langsung terkapar. Siapapun lawannya langsung KO. Tapi di atas 30 umur beliau, subhanallah, ternyata kekuatan itu pun sudah mulai berkurang. Ketika dia bertemu dengan Holyfield, do you know Holyfield? Pas dengan Holyfield, subhanallah, saro juga dia. Akhirnya sampai digigitnya telinga Holyfield. Digigitnya telinga Holyfield. Aku ditanya wartawan olahraga, Ustadz Hasibuan, bagaimana pandangan dan pendapat Pak Ustadz tentang Mike Tyson? Saya bilang Mike Tyson orang bagus. Biarpun baru 3 bulan masuk Islam, ku bilang, tapi dia sudah berani menggigit telinga orang kafir. Begitu ku bilang. Di dalam sejarah Islam baru Holyfield yang berani menggigit telinga orang kafir. Ini banyak terbalik. Sesama kita baru Mike Tyson yang berani menggigit telinga Holyfield. Nah itu Ustadz Habib Mahdi masih bangun. Kau diam galau, berarti kamu tak sadar lagi kamu nih. Subhanallah, kita ini banyak terbalik. Sesama kita ribut, permasalahan kecil ribut. Tapi dengan kemunafikan, kemusyrikan, kekufuran kita diam. Mudah-mudahan insya Allah dari malam hari ini kita harus berani amar ma'ruf nahi mungkar. Siap? Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita berkeinginan kalau bisa matinya husnul khatimah. Maka salah satu, janganlah mau disanjung-sanjung. Ya, janganlah mau disanjung engkau digelar. Nah ini yang terakhir ini. Datang masanya selimut putih pembalut badan, terus tinggallah semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang masa. Inilah pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum, sama-sama, wala tamutunna illa wa antum. Sekarang saya tanya, kira-kira cocok enggak Islam Nusantara dengan kita ini? Allahu Akbar. Mak mano nak mati dengan husnul khotimah kalau kita menjadi orang sekuler, menjadi orang liberal, menjadi Syiah, macam-macam. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya cintai, Anda sedang digoreng atau Anda sedang dididik supaya kau memisahkan agama dengan
dengan negara. Bagaimana kita pada saatnya di masjid-masjid, kemudian kita di luar masjid. Saya tidak apa-apa maling di pasar karena saya sedang tidak di masjid sekarang. Tidak bisa. Sekali kita muslim, kita muslim. Sekali kita adalah mukmin, kita mukmin. Wherever and whenever. Tidak paham kau itu? Ainama kanu wa kaifa ma kanu, kaifa antum wa aina ma antum, innallaha ma'ana. Sekatan, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sekarang saya tanya, kalau kita di masjid dilihat oleh Allah enggak? Kalau kita di kantor dilihat oleh Allah enggak? Kita berada di dalam sungai dilihat oleh Allah enggak? Kita sedang berada di dalam selimut dilihat oleh Allah enggak? Kita sedang main bola kaki dilihat oleh Allah enggak? Kita sedang manjat tebing dilihat oleh Allah enggak? Kita berpolitik dilihat oleh Allah enggak? Laju marah aku nih. Ini mulai ada yang ngajar kita, sudahlah, masjid-masjid, istana-istana. Islam-Islam, jangan bicara masalah politik. Nak ngapu dalam hatiku budaya ini. Awak ngerti ndak? Ada ndak yang mau itu? Masya Allah, Allah yang bersabda, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan dari Allah. Maka paling tidak di akhir tausiah ini sama-sama kita berusaha menjadi Islamiyatul Hayah. Amin. Sedang olahraga bisa enggak nuansa Islamnya? Bisa enggak berislam? Bisa. Saya pemain bola kaki tapi pakai training. Sampai sekarang silakan kita main futsal. Ya. Saya sudah coba beberapa kali nendang bola, alhamdulillah saya sayap kanan. Asal tak kata kiper masuk gitu. Alhamdulillah. Main takraw masih bisa sambil salto. Ya, Masya Allah. Sekarang saya tanya, pernah anda kalian melihat waktu kemarin kita di Asian Games ya? Asian Games. Itu ada pemain silat perempuan, menang enggak? Menang. Ini silat tapaca sudah kelihatan dulu urat-uratnya itu. Ada pemain bola voli. Subhanallah, dia masih berusaha menutup auratnya. Bahkan biarpun coba pakai apa namanya, manset, tetap dia pakai. Apa itu? Dia kepengen menunjukkan kepada Allah, ya Allah, biarpun aku berolahraga, aku ingin bertakwa kepadamu. Inilah pesan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Masya Allah. Ya Allah, aku biarpun main bulu tangkis, tapi aku tutup auratku. Masih bisa. Ini main bulu tangkis tak pacak lah sudah kelihatan urat-uratnya duluan. Mana bulu tangkis, mana tangkis bulu mak jolas. Allahu Akbar, takbir. Cobalah malam hari ini, ternyata ya Allah, Islam tidak menghalangi untuk kita berprestasi. Betul? Saya doakan mudah-mudahan ini menjadi olahragawan yang Islam. Kalau jadi polisi nanti polisi yang Islam. Jadi TNI yang Islam, jadi pedagang yang Islam, jadi politikus yang Islam. Itu dong. Kalau orang sudah Islami, otaknya itu untuk Islam. Dia jadi DPR untuk Islam. Kalau dia bupati, wali kota, dia menjadi presiden berpikir Islam. Ini sudah pensiun baru mikirkan Islam. Balik ke masjid, ya Allah, minta pulau jadi tukang azan. Gigilah habis segala. Hayya 'alas shalah. Kata budak-budak dari luar, wak dah mati baliklah. Ustaz ini paling senang dengan azan error itu. Sampai azannya error. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu azannya. Saking tuanya disuruh jadi imam pun mutar-mutar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Aduh, kapan kelar-kelarnya kata makmum. Hei, mumpung masih muda nih untuk Islam itu dong. Baca di mobil saya itu, berbuatlah sesuatu yang dapat membanggakan Islam. Coba ikuti saya, berbuatlah sesuatu yang dapat membanggakan Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi selain kita? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jawab dewe. Berarti harus bergerak sekarang. Setuju? Coba katakan, saya adalah Islam. Saya Muslim. Saya mukmin. Tapi aku cinta dengan NKRI.
Aku Pancasilais. Aku negarawan. I love you Indonesia. Itu harus disampaikan. Biar orang tidak ragu-ragu dengan kita. Sekarang banyak ngaku-ngaku, aku ini Pancasilais. Tapi awak injak-injak Pancasila. Sampai-sampai ada yang menjual dirinya takut dibilang Islam gara-gara takut kalau tidak Pancasilais. Saya janji, wallahi kalau siapa yang Islamnya bagus, kalau dia berislam dengan baik, pasti dia Pancasilais. Takbir. Setuju? Setuju apa? Makin malam semakin hangat ini. Aku baru inilah ceramah ada kopi itu. Torabika. Laju pati bintang iklan pula aku ini. Lah, mungkin gara-gara minum kopi ini lah agak hangat aku ini. Rasa-rasa nak nangan itulah. Cuma takut sebelah kanan ini pesilat juga ini, kaget bertemu besar. Ya, siap mati? Siap hidup? Susah hidup atau susah mati? Aku banyak orang nakut-nakutin. Awas, susah nasibuan. Kaki kau kena tangkap, kaki kau mati kau. Tak kata masalah. Aku tahu salah mati, hidup baik aku berani. Woi, 3 pesantren ku bangun bersama-sama. Itu dari nol galut. Masih hidup aku sekarang. Di hutan baik aku berani tinggal di WA. Ada orang nak membunuh aku dulu. Mati duluan dia. Dah mati budak itu. Itulah yang membuat aku yakin sekarang kalau masalah mati itu adalah memang hak peto Allah. Betul? Kalau kata Allah mati, mati. Ada yang hitung duit tadi mati. Kata Ustadz Ali, ada yang budak 14 tahun mati cuma gara-gara jerawat. Lari mati budak itu. Sambil nyeberang jalan, mijit-mijit jerawat ditabrak motor budak itu mati. Masuk akal tak kira-kira ceramah kita ini? Mohon maaf yang tak masuk, kau berobat dulu, mungkin tidak akal sehat kau itu. Kata Rocky Gerung, aku tak tahu, aku cuma mendengar-dengar baik. Mudah-mudahan ini akal sehat semua, sehat-sehat akalnya, amin. Yang sudah gila berobatlah kau. Oke, cukup ya. Wala tamutunna illa wa antum. Allahu Akbar. Mari kita berislam dengan baik, jangan sekuler ya, jangan liberal, janganlah kita ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan orang. Kau kalau tidak inian, kau tidak Pancasila. Sampai ada yang membuat, catat, ustadz-ustadz yang masih cinta dengan NKRI, yang kira-kira, aduh, apa Ustadz Hasibuan nggak cinta dengan negeri? Ya, untuk apa aku kulu-kilir, aku bilang buat pesantren kalau udah untuk mencerdaskan umat. Betul lah? Terlalu hebat budak itu. Aku doakan yang galak-galak ngomong itu mati cepat, amin. Kalau ada besok yang mati berarti galak ngomong budak itu. Sekarang ini menutup tausiah ini, perbanyak berdoa ya. Kata Ustadz Ali tadi, perbanyak berdoa. Insya Allah doa orang yang dizolimi, doa orang yang sudah terpencet, doa orang yang boleh sakit, itu pasti dikabulkan oleh Allah ya. Yang penting yakin dengan Allah, berdialoglah dengan Allah. Makanya berdoa itu berdialog dengan mesra, tadarru'an wa khuf. Ya Rob, aku tak kuat lagi hidup begini ya Allah. Tapi aku melapor dengan tetanggaku, dia juga buntu ya Allah. Aku ngomong dengan laki tambah buntu pula dia. Hanya ternyata Engkau yang maha kaya ya Allah. Lapor nanti jam 2:30 malam. Ya Rob, ngapa nasibku ini terus ya Allah. Mulai dari dulu ini ya Allah. Kata istrinya, lewat lakinya memang itulah kau, kata laki. Di depan multazam ada ibu-ibu berdoa 50 tahun. Aku sedang nangis berdoa pakai bahasa Arab. Ibu itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kenapa kau berikan aku suami yang begitu ya Allah? Dalam hatiku melaporkan lakinya dia ke multazam. Tapi ternyata curhat yang paling nikmat dengan siapa? Insya Allah adik-adikku yang belum banyak dosa ini banyak-banyak berdoa. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dengan kita, dengan negeri ini. Pada saatnya insya Allah Allah memberikan kita pemimpin yang lebih baik, wakil-wakil yang lebih baik, yang memikirkan Islam insya Allah. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi kepengen cukup 20-15 menit, ternyata sampai hampir 25 menit. Itu kalau bahasa Arabnya, kau kuat, aku semangat. Bahasa Arabnya apa? Al-ladas. Kalau sudah al-ladas, al-laju. Kalau sudah al-laju, al-hoji. Kalau sudah al-hoji, barulah kita terakhir itu adalah al-malam wal-larut.
Insya Allah ada manfaatnya. Untuk apa kita beli bilah kalau tidak bersama dengan pakunya? Untuk apa kita mendengarkan ceramah kalau tidak berubah sikap dan tingkah lakunya? Jalan-jalan ke Madinah, sempatkanlah sholat di Masjid Nabawi. Semua kita yang sudah insya Allah mendengarkan ceramah, kita bahagia dunia dan ukhrawi. Aku masalah pantun yang lain jadilah itu. Aku dah doa-doa tadi. Aku tak kata istilah ganti-ganti, tak boleh di masjid. Ya, tak boleh. Yang penting kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Tinggal sekitar 2,5 bulan lagi. Insya Allah Allah memberikan kita pemimpin yang terbaik untuk Allah. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik di antara dua pasang itu. Tapi rasa-rasanya aku tahu dewe ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kacang dan jagung janganlah ditanam bersama padi, tak bagus tumbuhnya anak-anak ya. Lah jadi apa kacang dengan jagung? Kalau ada kacang dan jagung janganlah ditanam bersama padi. Kalau ada kalimat saya mungkin agak kencang menyinggung, jangan disimpan dalam hati. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapa yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, jangan sempat tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Dalam sumurnya tuh. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, insya Allah kembali bersua kita pada tablik-tablik yang akan datang. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa ya beliau ini, paling lama. Memang tidak bisa dibatasi waktu beliau ini. Ini komandan kita ya. Saya kasih informasi, alhamdulillah infak kita terkumpul 5.394.000 rupiah. Alhamdulillah. Ini dana yang dikumpul Bapak Ibu bukan untuk Mas Puroh. Ini baju-baju ini buat dewek. Ini gunanya untuk kegiatan-kegiatan safari-safari dakwah. Mudah-mudahan ada yang ngenjuk 100.000, 50.000, 1.000, 2.000, semuanya insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi ada informasi dari pengurus masjid. Beliau menyampaikan kalau ada yang belum terdata sebagai pemilih, segera hubungi RT-RT sekitarnya ya. Jadi saya sampaikan pesan dari pengurus Masjid Kemrogan, kalau ada yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, segera daftarkan ke RT-RT setempat. Ini luar biasa pengumuman ini ya, setelah ceramah ini ya, keluar pengumuman itu. Aku juga bingung pas di basic tadi, jangan lupa Ustaz, jadi gitu kan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, namun jangan keluar dulu. Kita akan berdoa, insya Allah dipimpin oleh Habib Kazim. Kepada beliau kami persilakan. Amin, amin. Angkat tangannya, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan malam ini. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ya Allah, berikan kami pelajaran yang manfaat untuk kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, berikan kami ilmu pengetahuan dan juga keluarga kami. Wa garabatil lana fi dinina, dan jadikan kami dan keluarga kami dekat kepada agamamu ya Allah. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami orang-orang yang cepat menuju keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu.
Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan dunia. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan kedudukan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Allahumma ya sari'ar ridha, ya Allah yang cepat menuju keridhaan. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami ya Allah yang tidak punya sesuatu kecuali doa. Fa innaka fa'alul lima tasya. Sungguh engkau dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Ya manis muhud dawa, wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa, zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah qabul. Jazakumullah Habib Kazim yang telah memimpin doa kita. Perlu kami sampaikan ada tabligh akbar berikutnya. Apakah saudara-saudara siap untuk mengikuti selanjutnya? Mudah-mudahan ini menjadi ukhuwah kita. Takbir. Karena untuk mendatangkan ustadz-ustadz Maspuro lengkap seperti ini sulit. Jadi ikutilah kalau ada tabligh akbar atau dakwah-dakwah selanjutnya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan